Mari kita lihat sebentar, kita akan bicara tentang perkataan yang memberi kehidupan. Ya. Kemarin kita bicara tentang perhatikanlah perkataanmu. Hari ini kita bicara perkataan yang memberi kehidupan. Saya kasih gambar di sini, ya. Ini orang yang memegang tanaman hijau, ada tanahnya. Ini tentang kehidupan, ya, tentang kehidupan. Bagaimana perkataan kita itu, ketika perkataan itu disampaikan, kalau Anda ini benar, maka perkataan itu akan memberi kehidupan. Ya, mari kita baca dulu ayatnya. Kita baca ayat firman Tuhan di sini bersama-sama dari yang atas dulu, 2, 3. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Yang bawah 2, 3. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Anda perhatikan kata mulut orang benar. Di sini dikatakan orang benar. Di dalam ayat 31 diulang lagi orang benar. Jadi kita bisa memberikan perkataan yang memberi hidup atau hikmat. Itu tergantung dari posisi hidupmu, benar atau tidak. Ya. Nah, mari kita lihat sebentar. Dikatakan orang benar, ini berbicara tentang posisi kita. Ya. Ini terjadi kapan? Ketika seseorang percaya kepada Yesus dan hidup di dalamnya. Jadi orang benar ini bicara tentang posisi. Ya, kalau orang posisinya dalam kondisi benar, maka dikatakan perkataan yang dia keluarkan itu sumber kehidupan, hikmat. Ya. Dalam 1 Korintus 1:30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Jadi orang bisa benar itu ketika orang tersebut percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena lewat Yesus Kristus kita dibenarkan, dikuduskan, ditebus. Jadi kita mesti tahu dulu, ketika kita bicara benar, itu bicara posisi. Nah, kapan posisi kita bisa benar? Ketika Anda dan saya percaya kepada Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena lewat Yesuslah Allah yang menjadi manusia, Dia nebus dosa kita, Dia ngampuni dosa-dosa kita, sehingga kita yang dalam posisi tidak benar, ketika Yesus hadir, kita ditebus, kita dibenarkan, disitulah kita berpindah tempat dalam posisi yang benar. Nah, ini kita mesti tahu dulu. Ya, jadi posisi kita ini yang nanti akan menentukan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita percaya Yesus, kita berada di posisi yang dari yang tidak benar kepada posisi yang benar. Nah, pertanyaannya, ketika Anda di posisi yang benar, apakah Anda tetap di dalam posisi itu atau keluar dari posisi itu? Nah, ini yang seringkali mesti dipertanyakan. Ya, itu terjadi ketika orang tersebut percaya dan mengaku dalam hatinya, ya, ini ayatnya, ya, ketika orang ini dikatakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lah, untuk tetap dalam posisi benar, maka yang diperlukan dalam hidup, yang diperlukan adalah hidup dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Anda dalam posisi tidak benar, di sini Anda percaya Yesus, di sini Anda mulai mengaku, Anda mulai percaya dalam hatimu, Anda berpindah dalam posisi dari yang tidak benar menjadi benar oleh darah Yesus.
Nah, ketika Anda di posisi ini, apakah Anda masih bertahan di dalam ini? Hidup dalam Kristus Yesus. Ya, saya katakan hidup dalam Kristus Yesus sama dengan mengenal Kristus Yesus. Jadi ketika Anda hidup dalam Kristus Yesus, Anda diminta, Anda diperintahkan untuk supaya Anda mengenal Kristus Yesus. Ya, jadi bukan hanya hidup dalam Kristus Yesus. Kalau orang tinggal di dalam rumah saya misalnya, kan tidak hanya tinggal dalam rumah saya, bukan ngekos, tapi tinggal. Tinggal itu artinya Anda diam di situ bersama-sama. Itu tinggal. Lah, ketika kita tinggal atau hidup dalam Kristus Yesus, kan tidak hanya tidur, keluar, selesai, masuk kamar, enggak. Tapi namanya hidup dalam Kristus Yesus berarti Anda diam di dalamnya, Anda tinggal bersama-sama, berarti Anda juga mesti mengenal siapa Yesus Kristus itu. Mengenal akan pribadinya, mengenal akan karakternya. Dan yang pasti ketika orang hidup dalam Kristus Yesus, ketika dia tinggal di dalam Kristus, maka dia juga bukan hanya mengenal, tapi dia juga harus mengenal bukan hanya pribadinya, tapi juga aturannya. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Mengenal pribadinya, juga mengenal akan aturannya. Nah, dalam Efesus 4 ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Dalam ayat yang sebelumnya ini bicara tentang hidup yang lama, pikiran yang tumpul, pengertian yang gelap, hidupnya jahat. Nah, Paulus menegaskan dari ayat 20 ini, tetapi kamu bukan demikian. Jadi kamu bukan orang yang manusia lama lagi. Kenapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi saya tulis begini, ketika seseorang percaya Kristus Yesus, maka secara posisi dia benar. Tetapi setelah itu, apakah dia tetap berjuang di sini dalam posisi tersebut atau tidak? Karena kalau orang itu dalam posisi yang tidak benar, otomatis hidupnya nggak benar, hatinya nggak benar, yang dikeluarkan pun juga tidak benar. Jadi dikatakan mulut orang benar mengeluarkan sumber kehidupan. Jadi kalau orang ini posisinya nggak benar, maka yang terjadi dia tidak akan pernah bisa mengeluarkan kehidupan. Mulutnya ini yang pertama kelihatan dari posisinya nggak benar apa? Mulutnya ini pasti menyakiti. Mulutnya ini pasti sesuatu yang tidak berkenan. Mulutnya pasti penuh dengan kebebalan. Kenapa? Karena dalam posisi tidak benar. Nah, makanya ini penting sekali, kita ini mesti harus benar-benar memperhatikan di situ. Kemarin Jumat lalu saya katakan orang itu dari mulutnya kelihatan, hatinya itu bagaimana. Nah, juga sekarang mulut kita ini menentukan posisimu ini. Kalau posisimu nggak benar, mulutmu mesti nggak benar. Perkataan yang dikeluarkan mesti tidak benar. Kenapa? Karena dalam posisi tidak benar. Makanya orang ini dituntut untuk tetap berjuang dalam posisinya yang benar gitu. Posisi yang benar. Jadi orang yang berjuang dalam posisinya itulah yang menentukan. Jadi disinilah menentu, berjuang dalam posisi. Ini yang menentukan. Kalau Anda dan saya tidak berjuang di sini, tidak bisa. Makanya coba kita lihat orang kalau posisinya sudah nggak benar, penuh kekecewaan misalnya, apa yang dikeluarkan? Perkataannya perkataan kekecewaan. Saya waktu kunjungan kadang-kadang sering orang dengar, dulu saya begini dan begitu. Wah, dulu saya sungguh-sungguh pelayanan. Ditanya, sekarang Pak?
Sekarang Bu, sudahlah. Selalu bangga dengan dulu. Tapi dari kata dulu mengamuflase ketidakbenaran dalam hatinya untuk supaya tidak kelihatan. Tapi ketika ditanya satu kebenaran, hatinya yang nggak benar ini mulai terungkap. Ya, ada yang kecewa. Kenapa? Karena dia berpindah. Kenapa bisa kecewa? Karena dalam posisi benar, dia berpindah ke posisi nggak benar. Kecewa itu sudah nggak benar. Ada kadang-kadang pahit hati, ada yang sakit hati, ada yang hatinya penuh kemarahan. Jadi yang dikeluarkan adalah perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang penuh dengan kemarahan. Jadi karena posisinya ini loh. Ya, kalau orang dalam posisi yang benar, otomatis hatinya benar. Maka ketika dia mau mengeluarkan kata-kata yang nggak benar itu nggak bisa, karena hatinya benar, posisinya benar. Ya, seperti contoh orang kalau dia ya dalam posisi misalnya dia punya jabatan, seorang misalnya bupati, dia nggak bisa asal ngomong. Kenapa? Karena posisinya dia. Itu enggak bisa namanya bupati ngomong asal-asalan. Nah mungkin. Kalau dia gubernur, apalagi presiden, coba Anda kalau lihat Pak Jokowi Widodo, kalau pidato itu, waduh, ngomong di depan wartawan semua serba hati-hati. Kenapa? Karena dia tahu siapa dia, posisi dia sebagai seorang presiden. Nah, kalau kita punya posisi, kita tahu posisi kita sebagai posisi yang benar, hidup benar, anak Allah, maka engkau akan hati-hati di dalam mengeluarkan perkataanmu. Nah, tapi untuk orang bisa dalam posisi benar, posisi anak Allah, posisi yang tetap bertahan di situ, berjuang, perlu apa? Belajar mengenal Kristus di sini. Kalau orang tidak belajar mengenal Kristus, maka dia tidak akan pernah bisa terus bertahan dalam posisi yang benar. Makanya kadang-kadang ya, kita ini kenapa seringkali karena kita tidak terus belajar mengenal Kristus, lupa siapa jati diri kita, posisi kita di dalam Kristus, sehingga ketika kita lupa, kita bergeser, kita berubah posisi, akhirnya kita ngomongnya mulai sembrono. Kenapa? Karena tidak tiap hari belajar. Makanya kenapa kita tuh mesti belajar mengenal Kristus tuh setiap hari. Ya. Jadi ketika seorang mau tetap berada dalam posisi benar di hadapan Allah, ia harus berjuang untuk mengenal Kristus dengan benar. Jadi orang kalau mau posisinya benar di hadapan Allah, dia harus berjuang untuk mengenal Kristus dengan benar. Ini kunci. Kenapa? Kalau dia nggak kenal Kristus dengan benar, posisinya inilah bahaya. Kalau mengenal Kristus dengan benar, berarti mengenali siapa dirinya di dalam Kristus. Makanya banyak orang itu lupa mengenali, ya bukan mengenal, dia lupa siapa dirinya di dalam Kristus. Sehingga seringkali ketika dia lupa, perkataan-perkataan yang dia keluarkan ini asal, sembrono. Mulai ada perkataan-perkataan kotor. Kenapa? Karena dia tidak mengenali dirinya di dalam Kristus. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Firman Tuhan katakan di dalam ayat 21 Efesus 4, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi itu dimulai dari mana? Mendengar. Mendengar apa? Mendengar tentang Yesus di sini. Jadi pertama Anda mesti mendengar tentang Yesus.
siapa Yesus. Nah, Anda ketika percaya pertama kali, Anda mendengar tentang Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah Allah menjadi manusia. Dia nebus dosa kita, Dia membenarkan kita, Dia menguduskan kita, bahkan Dia menebus kita dari kutuk dosa menuju kepada hidup. Yesus adalah Allah yang menebus dosa kita, bahkan yang membawa kita kepada kemuliaan. Nah, ketika kita mendengar, oh iya, aku dengar, Anda percaya. Tapi Tuhan berkata begini, bukan hanya mendengar, tapi dikatakan dan menerima pengajaran di sini. Menerima berarti setelah Anda mendengar tentang Yesus, Anda berkata aku percaya, orang tersebut harus mau diajar, menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran nyata dalam Yesus. Jadi harus diajar. Makanya kalau orang cuma hanya dengar, percaya dengar, terus nggak diberi pengajaran yang benar, yang pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, maka yang terjadi orang ini akan jadi orang yang diselamatkan tapi liar. Akhirnya dia tidak bisa dalam posisi yang benar. Dia nggak bisa mengenal Yesus dengan benar. Taunya cuma begini, aku taunya Yesus adalah Allah jadi manusia nebus dosaku, dah selesai. Kalau aku percaya Yesus masuk surga, dah selesai. Hanya hidupnya ini tidak mengalami satu pertobatan yang sejati. Kadang-kadang saya sering lihat orang-orang yang katanya sudah percaya Yesus, tapi mulutnya itu, waduh, gosip sana, gosip situ. Ya, kalau gurau-guraunya kotor perkataannya, kotor kataan najis. Kadang-kadang perkataannya itu, waduh, mematikan orang. Jadi seringkali perkataan itu, waduh, nusuknya itu kalau peso selesai, dia nusuknya diputer-puter sampai muntah darah. Ini yang waduh, ada juga dengar tentang Yesus, tapi karena dia tidak menerima pengajaran di dalam Yesus, makanya dia tidak tahu bagaimana harus hidup. Karena taunya dia cuma hanya terima Yesus selesai. Nah, kalau orang nggak terima pengajaran, maka yang terjadi dia nggak akan mengenal. Ya, kenapa dia harus terima pengajaran? Ayat Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, binasa tidak mengenal Allah. Ya, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Anda perhatikan, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, nih loh, melupakan. Jadi kebinasaan itu jadi dikarenakan menolak pengenal dia dan melupakan pengajaran firman-Nya. Jadi nggak terima. Ada orang yang sudah mungkin diajar, tapi karena dia ini nggak terima. Jadi mendengar dan menerima. Dia dengar, dia percaya, tapi ketika diberi pengajaran nggak terima, nolak, melupakan. Akhirnya hidupnya tidak mau sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, banyak anak Tuhan itu, makanya Anda dan saya ini kalau dengar firman ini mesti berdoa, Tuhan tolong supaya firman-Mu itu bukan hanya sampai di otak, tapi sampai ke hatiku nih Tuhan. Supaya aku tuh bisa menerima dan berubah. Banyak orang itu cuma sampai di sini, tahu, tapi tidak terima, nolak, melupakan. Jadi dia dengar, dia terima pengajaran, tapi dia melupakan, diterima untuk dilupakan. Akhirnya apa terjadi apa? Dia
hidupnya itu sudah pokoknya semaunya gue. Nah, ini kuncinya. Kenapa Anda mesti mendengar, menerima pengajaran? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dahulu harus nih loh, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya menyesatkan. Jadi menanggalkan manusia lama itu mutlak agar dapat diperbarui. Nah, seringkali kenapa orang itu terus hidup dalam manusia lamanya? Karena nggak ditanggalkan. Jadi kenapa Anda mesti harus mendengar plus menerima? Karena begini, ketika Anda mendengar, Anda percaya, ketika Anda menerima akan pengajaran, di situ Anda mendapat pengertian. Yang di situ Anda mendapat pengertian, di situ hatimu ini terjamah sehingga Anda memahami itu, sehingga kita ini mau dengan aktif atau dengan rela menanggalkan manusia lama. Kalau kata harus menanggalkan manusia lama, siapa yang menanggalkan? Diri kita atau Tuhan yang menanggalkan? Pasti diri kita, bukan lagi orang lain, bukan lagi Tuhan. Ketika Anda bagiannya itu gini, Tuhan memberitakan, jadi melalui hamba Tuhan diberitakan Injil, Anda dengar, Anda terima. Terus melalui hamba Tuhan, melalui hamba Tuhan ngajar, memberikan pengajaran. Roh Kudus memberikan pengajaran lewat saat teduhmu, mungkin lewat ibadah seperti ini. Anda diberi yang pengajaran. Ketika Anda terima sampai sini, Anda waduh, jamah itu hatimu, dijamah melalui pengajaran firman. Di situ Anda punya pengertian. Oh, kalau aku mau kenal Yesus, ya aku harus menanggalkan manusia lama. Nah, disitulah Anda dan saya ini yang berperan aktif di situ. Jadi bukan Tuhan yang menanggalkan, Tuhan memberikan kita kebenaran, pengertian kebenaran, rahasia kebenaran. Anda yang mengerjakan itu. Nah, ini kunci. Kenapa kalau Anda nggak menanggalkan manusia lamamu, Anda nggak bisa diperbarui. Ini kalau kita misalnya ini ya, laptop, kalau mau di upgrade gitu, yang lama harus dihapus, baru bisa dikasih yang baru. Makanya kadang-kadang memori-memori yang di dalam memori itu, di dalam ROM itu dipindahkan dulu. Kenapa? Karena ketika mau dinaikkan levelnya, misalnya dari Microsoft berapa ke Microsoft berapa, kan itu data semua hilang. Jadi tidak bisa yang lama itu dimasukkan lagi, tidak bisa. Nah, maka dari itu kita ini juga sama. Kalau Anda mau diperbaharui oleh Tuhan, yang lama harus ditinggalkan. Manusia lamamu, sifat jelekmu, pikiran kotor, pikiran lama, pikiran dunia, ini harus ditinggalkan. Tidak bisa Anda pakai. Untuk ikut Tuhan Anda nggak bisa campur baur. Makanya orang kalau sudah mencampur baur, terjadi apa? Sesat. Nah, banyak anak-anak Tuhan seringkali karena tidak mau menanggalkan yang lama, tapi dia terima yang baru, akhirnya bocor. Ini firman Tuhan ngomong gini, kiribat lama, anggur baru. Kiribatnya lama, anggurnya baru, bocor. Ya, kain ditambah pakai kain lama, bocor, sobek. Nah, kita juga kalau Anda mau diperbarui, Anda harus tanggalkan dulu yang lama. Kalau nggak mau tanggalkan yang lama, maka tidak akan pernah bisa diperbarui. Makanya kenapa banyak anak Tuhan
katanya sudah percaya bertahun-tahun, tapi hidupnya nggak berubah, nggak ada mengalami pembaharuan di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mau menanggalkan, dia enggan untuk melepaskan manusia lamanya. Dia merasa bahwa apa yang dia miliki itu udah benar. Makanya kenapa kita ini Tuhan suruh kita ini baca, renungkan. Kalau kita nggak baca, kita nggak renungkan, susah. Makanya cara ngubah kalau bicara manusia lama tuh pikiran, jiwa kita ini yang lama ini, yang nggak benar. Bagaimana? Ini Anda mulai membaca, maka kenapa Anda waktu membaca disuruh suarakan, terus apa? Merenungkan. Kenapa waktu Anda merenungkan itu Anda sedang ini loh, men-set pikiranmu yang lama ini supaya dibuang. Cara buangnya gimana? Diberi yang baru. Kalau Anda perhatikan kayak air, misalnya air kotor dalam satu gelas, gimana supaya bisa bersih? Ya, ada orang buang dulu diisi air yang baru. Nah, bagaimana supaya kalau buang susah, isi yang baru terus. Diisi yang baru yang bersih, lama-lama nanti ketika dia air itu penuh keluar yang kotor itu kan keluar, kotorannya akan keluar semua. Lama-lama akan jadi bersih. Nah, merenungkan firman Tuhan juga begitu. Makanya mulut kita ini kenapa suruh Tuhan suruh pakai untuk renungkan. Supaya yang kotor-kotor dalam pikiranmu, makanya yang tidak benar dalam pikiran hatimu ini supaya bisa dibersihkan. Makanya dikatakan firman-Ku itu yang membersihkan. Doanya Yesus pada waktu dia berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran-Mu adalah firman-Mu. Jadi waktu kita membaca firman, merenungkan firman, itu kita sedang dikuduskan. Apa yang dikuduskan? Jiwa kita. Jadi waktu kita baca, kita renungkan, itu dikuduskan otomatis. Makanya orang kalau baca, merenungkan pasti berubah. Nanti dia akan punya tindakan atau keberanian untuk aku mesti lakukan. Kenapa? Karena pikiran ini karena diisi dengan yang benar, dengan firman, maka nanti pikiran itu yang akan mendorong orang itu untuk melakukan. Coba dalam segala sesuatu, untuk kamu melakukan segala sesuatu, apa yang mendorong kamu? Pikiran. Contoh, orang kenapa bisa sampai memperkosa? Saya pernah baca artikel seorang anak kecil memperkosa orang tua, nenek-nenek. Kenapa? Kok sampai memperkosa? Ditelusuri ternyata begini. Anak ini nonton film porno, nonton terus. Nah, karena dia nonton, pikirannya ini diisi dengan yang porno, yang hal-hal yang najis. Sehingga ketika pikiran diisi ini, pikiran ini mendorong hasratnya untuk melakukan, mendorong hatinya nih, hawa nafsunya di sini dibangkitkan oleh pikiran karena dia mulai membayangkan, akhirnya muncul keinginan. Ketika muncul keinginan, di situ ada tindakan. Jadi kenapa Tuhan suruh kita merenungkan? Supaya di sini itu loh, Anda ini diubah. Karena Tuhan tahu kalau pikiranmu berubah, maka itu akan menghasilkan tindakan yang sesuai dengan pikiranmu. Ini penting banget. Saya kadang-kadang melihat ada anak-anak kok suka ngomong kotor ya. Saya pernah waktu lagi ngelayat di daerah Hanura sana, saya duduk, waktu itu sebelah saya ada anak masih mungkin kelas 6 SD lah, SMP, udah merokok ngomong kotor. Saya pikir kenapa ya begitu? Karena lingkungan. Nah, lingkungan itulah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu masuk ke pikirannya. Dia lihat, wah, dipikirkan. Semua tiap hari dia melihat begitu, itu tanpa sadar masuk ke dalam pikirannya dia. Ketika masuk dalam pikirannya, itu menjadi satu keinginan untuk mau melakukan.
Makanya dalam pikiran kita ada otak kanan, otak kiri, otak bawah sadar. Nah, maksudnya kemana? Ketika orang itu, maksudnya ke otak bawah sadar, masuk, terekam di situ, di save. Makanya kalau Anda main komputer atau main seperti tab begini, kan harus di save. Kalau nggak di save, mati gimana? Hilang. Lah, kalau itu tiap hari kan ke save terus, kesimpan dalam memori. Maka terjadilah tindakan, mulai ngomong kotor, mulai tanpa sadar ngomong kotor. Ya seperti contoh, nggak usah jauh-jauh papa saya. Papa saya itu dulu waktu dari Singkawang ke Semarang, kumpulnya sama, maaf kata, sopir angkot, kenek angkot. Ngomongannya omongan apa? Sopir-sopir ngomong, wah kebun binatang. Papa saya enggak tahu omongan orang Jawa kan enggak tahu sama sekali. Dia awalnya cuma dengar tiap hari dengar. Sampai rumah bisa muncul itu. Loh, kamu kok tahu bahasa itu dari mana? Aku dengar dari sopir. Jadi itu nyata. Lah, kenapa Anda mesti membaca, merenungkan? Membaca, merenung berarti kan keluar suara. Kenapa Anda mesti mengeluarkan suaramu untuk supaya telingamu dengar? Untuk supaya pikiranmu ini bisa dibaharui. Nah, tapi untuk bisa membaharui, supaya bisa diperbaharui, syaratnya apa? Ini, menanggalkan manusia lamamu. Makanya kenapa Anda perlu terima pengajaran dulu, supaya Anda, iya, aku mesti berubah. Nah, Anda di situ nih nanggalkan. Kalau Anda nggak nanggalkan manusia lamamu, maka kita ini tidak bisa diperbaharui. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan ada hal-hal yang mungkin menyakitkan hatimu, mungkin menyakitkan hidupmu. Ya enggak apa-apa, itu dipakai Tuhan untuk supaya membersihkan. Coba kalau orang mau membersihkan, contoh ya, kalau besi, kalau berkarat, diapain? Diamplas ya, diamplas. Saya kadang lihat Pak Alif sama Pak Hendrik waktu kerja tuh, habis itu dilas, diamplas, betul ya? Saya lihat, waktu mau sakit dah. Kalau besi bisa teriak, aduh sakit Pak Alif, betul enggak? Diamplas. Nah, jadi kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu artinya apa? Anda diamplas. Waduh sakit, tapi waktu diamplas karatnya hilang. Jadi menanggalkan manusia lama Tuhan bantu. Caranya pakai apa? Tuhan siapkan penderitaan seperti amplas, Roh Kudus yang amplasnya. Saya. Waduh sakit, tapi habis itu bersih. Bisa dicat bagus. Kalau kayu ya juga sama, diamplas, digosok, seret supaya apa? Bersih. Makanya dalam segala sesuatu Tuhan izinkan, bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan harus amplas. Kenapa? Karena sudah berkarat. Kalau baju misalnya ini kotor, harus diapain? Direndam, habis direndam diapain? Yang biasa ibu-ibu cuci, dikucek. Terus apa? Digelantang. Supaya apa? Waduh, kena matahari cepat kering, bagus, putih. Nah, kita juga sama. Jadi kalau kita nggak mau nanggalkan manusia lama kita, nggak bisa diperbarui. Jadi noda kita, baju kita kalau nggak dikucek, ya nggak bisa bersih. Kalau besi karatnya nggak diamplas, ya nggak bisa bersih. Kalau ngecat misalnya, ya juga harus diamplas. Di apa itu? Apa itu namanya? Ditempul ya? Bukan ya? Hah? Tempul ya, ditempul, dihilangin cat lamanya. Apalagi kalau warnanya warna hitam, warna ungu, biru, wow, dipucat, diamplas, terus apa itu? Dikasih cat apa itu? Baru dicat. Saya lihat, begitu lah. Manusia juga begitu. Nah, caranya gimana? Ya kasih penderitaan.
Supaya apa? Bisa diperbaharui. Jadi waktu Anda membaca merenungkan, Anda sedang juga dikuduskan. Tapi untuk khusus daerah-daerah khusus yang yang karatnya besar atau yang susah dihilangin, ya harus dikasih penderitaan. Jadi Tuhan tuh nolong kita. Tapi kita juga harus mau menanggalkan. Jadi kerjasama di sini. Nah, ini saya kasih bagannya, manusia lama harus ditanggalkan di sini supaya bisa dibaharui. Kalau ketika dibaharui, disitulah terjadi pertobatan yang dimulai dari mulut. Jadi kalau Anda tidak melewati ini, satu di sini, Anda tidak mengalami ini, maka mulut kita nggak akan berubah. Tapi kalau seandainya sebaliknya, orang tuh nolak, yang merah ini nolak, dia akan apa? Dikuasai nafsu yang menyesatkan. Makanya jadi akhirnya kebinasaan disebabkan mendukakan Roh Kudus. Jadi manusia lama kita harus ditanggalkan dulu. Nggak bisa supaya ketika ditanggalkan baru nanti dibaharui. Jadi perjuangan kita di mana? Di sini dulu pertama ini. Waduh, ini yang kadang-kadang orang tuh sulit. Makanya Tuhan ngomong, sangkal diri, pikul salib. Kalau Paulus ngomong gini, mematikan keinginan daging. Bahasanya macam-macam. Tapi pada intinya ya harus mau ditanggalkan. Apa? Manusia lama di sini. Kalau Anda nolak, maka terjadi orang itu akan dikuasai nafsu yang menyesatkan. Ya kan, dikuasai nafsu. Makanya tidak heran orang katanya udah Kristen Pak, udah baptis, kok masih begitu? Karena dia nolak menanggalkan manusia lamanya. Dia nolak. Kalau dia sudah nolak, ya kan dia akan dikuasai nafsu yang menyesatkan. Makanya hidupnya tuh, wah tuh kok gitu ya? Orang Kristen kok begitu? Ya sudah, memang begitu. Karena dia nggak mau menanggalkan. Yang akhirnya akan menimbulkan kebinasaan dalam hidupnya sendiri. Nah, tapi kalau orang itu mau menanggalkan, maka dia akan dibaharui. Ketika dia dibaharui, terjadilah pertobatan yang dimulai dari mulut. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 23 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris itu pengertiannya adalah dari, bukan dan. Dari pikiranmu. Jadi jikalau kita ingin dibaharui, kita harus mau menanggalkan manusia lama kita. Makanya di dalam ayat 22 tadi kan, kamu harus menanggalkan supaya kamu dibaharui. Jadi kalau orang nggak dibaharui, kalau orang tidak mau menanggalkan manusia lamanya, dia tidak akan pernah bisa dibaharui. Susah. Kenapa? Karena pasti akan bentrok. Ya, akan bentrok, error akhirnya. Pasti error. Coba kalau lihat, kenapa saya tanya, kenapa kok harus diamplas besi karatnya? Iya Pak, kalau tidak diamplas, langsung dicat, nanti karat itu akan menghancurkan besinya itu ya. Besi itu sendiri akan dihancurkan oleh karat. Makanya kalau ada karat harus dibersihin. Stainless yang bagusnya kayak apa? Kalau udah kena ada karatnya, kalau nggak cepet-cepet dibersihin, pasti tropos. Betul ya? Walaupun dia stainless. Saya waktu dulu bikin tataan dari besi untuk air, tataan untuk gentong air untuk masuk dari sumur bor. Orang yang besi bilang gini, saya kasih yang anti karat ya Pak, yang susah kena karat. 2 tahun saya tidak tahu, saya lihat besi yang katanya dipegang itu kuat, terus tidak mungkin bisa diremukkan. Hari itu saya senang begini tuh, tidak tenaga nih, kayak kerupuk.
Gara-gara apa? Kena karat. Jadi kalau orang nggak mau menanggalkan manusia lama terus masuk, dia akan seperti ini. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Makanya tadi kalau orang nolak, dia akan mengalami atau dikuasai oleh nafsu yang menyesatkan. Ya ini bicara karat, dia akan dikuasai oleh karat itu. Jadi karat itu bisa akhirnya menguasai besi. Jadi waktu saya lihat tuh, wah besi itu, wah padahal itu tiangnya tebel besinya. Bikin mahal, udah tebel, tapi kena karat 2 tahun habis. Waktu saya bongkar waktu itu sudah berapa tahun yang lalu tuh. Saya bongkar, saya lihat, wah besinya saya bikin, Pak, wah hancur, patah. Jadi bukan Pak Alif aja yang hebat, saya juga hebat. Wah, krak langsung, tanpa tenaga. Kenapa? Kena karat. Makanya orang hidup kita di dalam kekristenan, kalau Anda nggak mau menanggalkan manusia lamamu, itu seperti karat. Nanti karat itu akan, walaupun mungkin sedikit segini ya, tapi kalau dibiarkan dia akan merambat dan akhirnya menghancurkan atau menguasai hidup kita. Dan itu bahaya. Makanya tidak bisa. Orang kalau mau dibahari oleh Tuhan, dia harus mau tanggalkan. Saya heran, kadang-kadang ada orang karena dia tidak dibaharui di pikirannya, mulutnya tuh jahat terus. Kalau ngomong tuh, waduh, tidak benar terus. Kenapa? Karena nggak ada pertobatan. Jadi dia tidak mau menanggalkan. Jadi kalau kita ingin dibaharui, kita harus mau menanggalkan manusia lama kita. Efesus 4 ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan, Anda perhatikan apa? Menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ketika dibaharui, maka yang terjadi gini, terciptalah manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Jadi begini, Tuhan mau menciptakan satu ciptaan yang baru di dalam dirimu, dalam diri kita, tapi yang menurut kehendak Allah. Ada nggak ciptaan baru yang bukan menurut kehendak Allah? Ada. Seperti contoh orang datang ke seminar motivasi, itu kan juga diciptakan lagi dari mungkin, wah orangnya tuh wah nggak punya keberanian, orangnya nggak penakut, datanglah ke motivasi seminar, terus dilatih di seminari, wah pulang-pulang semangat, kamu bisa, aku bisa, wah pulang semangat. Kenapa? Karena tercipta manusia baru di dalam dirinya. Makanya Paulus menekankan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut, Anda perhatikan, kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Siapa ini? Yesus. Di dalam Yesus. Nah, kenapa Paulus ngomong begini? Karena ada orang pakai manusia baru tapi bukan diciptakan menurut kehendak Allah di dalam Yesus, bukan. Ya tadi saya kasih contoh motivator. Coba Anda lihat motivator, orang di training, dilatih, diberi pengajaran, tapi bukan menurut kehendak Allah. Makanya kita harus hati-hati. Ya. Jadi Tuhan mau menciptakan satu manusia baru, tapi yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam Kristus Yesus, supaya dia hidupnya untuk
melakukan atau menggenapkan kehendak Allah di dalam dirinya. Artinya begini, Tuhan mau menciptakan manusia baru yang dimana dia gini, hidupku itu kepentingannya Allah, gitu loh. Bukan kepentinganku, bukan untuk memperkaya diriku, bukan supaya aku sukses, bukan. Tapi hidupku untuk supaya mempermuliakan nama Allah, untuk kepentingannya sorga. Jadi dia diarahkan, manusia baru ini difokuskan untuk supaya nanti satu ketika bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hidupnya di dunia supaya berguna bagi kerajaan surga. Nah, ini beda. Saya nggak anti dengan motivasi atau motivator saya nggak anti. Tapi hati-hati, jangan kita diciptakan jadi manusia baru, ciptakan bukan menurut kehendak Allah, tapi justru menurut kehendak motivator yang membagikan. Bukan Injil, bukan Yesus lagi. Kenapa? Karena antara perkataan motivasi-motivasi yang disampaikan dengan Injil itu hampir sama, aspal, asli tapi palsu. Hati-hati. Ya, makanya kalau saya selalu ingatkan, hati-hati. Bukan dilarang, hati-hati. Karena kadang-kadang motivator-motivator itu menyampaikan sesuatu yang dimana positive thinking tentang gambar diri bahwa kamu tuh bisa, kamu ini Allah, itu intinya. Kalau kamu mau, kamu bisa. Sedangkan kita itu bukan pikiran positif, tapi pikiran kebenaran. Beda. Jadi kalau pikiran kebenaran berkata segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan. Tapi kalau pikiran positif, kalau aku mau, aku bisa. Beda ya. Itu pikiran positif. Aku mau, aku bisa. Tanpa melibatkan Tuhan. Kalau seandainya dia melibatkan Tuhan, itu cuma hanya berapa persen. Yang lain, kekuatan pikiran. Makanya ini, iblis tahu dengan hal-hal begitu, pikiran diubah. Sama, dibaharui pikiran. Makanya apa yang diajarkan itu kelihatannya sama. Wah, sama ya. Tapi beda. Makanya kenapa Paulus tulisnya begini, diciptakan menurut kehendak Allah. Karena ada yang diciptakan bukan menurut kehendak Allah. Tidak di dalam Kristus Yesus. Saya kalau dengar motivator gitu, dulu saya suka. Sampai saya kadang-kadang kalau pergi ke toko buku Gramedia, saya baca itu psikologi modern, wah, positive thinking. Tapi ketika saya tahu kebenaran, saya bilang no, ini tidak benar. Kelihatannya membangkitkan semangat, tapi semangat untuk mengandalkan dirimu, bukan mengandalkan Tuhan. Beda. Nah, ini yang bahaya. Yang kedua, ya saya pernah, ya kayak contoh MLM ya. Kadang-kadang, wah, dia berdoa, tapi dia tidak di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dia tahu berdoa, tapi tidak di dalam itu loh. Nah ini loh. Makanya Anda perhatikan ayat ini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam, bukan di luar. Kalau di dalam berarti Anda itu apa ya? Menjadi bagian di dalamnya. Pelaksana. Di situ ada namanya Anda tuh mesti berarti di dalamnya mengandung ketaatan di situ. Tapi kadang-kadang orang
membicarakan Tuhan, tapi dia tidak di dalam. Makanya ini yang bahaya. Waktu saya lihat, waduh, ini kalau enggak kita ini tidak benar-benar hati-hati, bisa tersesat. Makanya kenapa Anda disuruh baca, renungkan firman? Nah, enggak bisa kalau Anda enggak baca, enggak renungkan. Karena Anda harus di dalam, bukan di luar loh. Di dalam kebenaran. Berarti artinya Tuhan pernah ngomong gini, kamu hidup di dalamku dan aku hidup di dalammu. Berarti ini bicara tentang keterikatan. Tidak bisa dilepas ini. Kalau dilepas berarti bukan di dalam lagi, di luar. Saya berkali-kali katakan, jangan ukur imanmu ini, kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan dengan standar dunia. Apapun itu, termasuk berkat, kesembuhan, pemulihan. Jangan kesuksesan. Imanmu itu bukan diukur di situ. Tapi iman kita itu diukur dari seberapa besar kamu mau di dalam kebenaran. Taat di situ. Jadi manusia baru yang tercipta di dalam Kristus Yesus memiliki ciri gini, murni, asli, tidak ada kepalsuan. Akibatnya mengalami pertobatan yang dimulai dari dapat berkata benar, memiliki penguasaan diri dan perubahan sikap. Kalau Anda perhatikan di dalam Efesus 25 sampai yang ke 29-30 ya, di situ mungkin sampai akhir di situ dari Efesus 4. Pertama, ketika Paulus ngomong mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan sesungguhnya, ayat 25 ini bicara tentang apa yang muncul. Karena itu Paulus bilang gini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Mulai dari mana? Buanglah kepalsuan. Kata dusta di sini ternyata mengandung arti kepalsuan. Jadi gini, kita ini manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Ini asli atau palsu itu kelihatan. Kenapa? Karena gini, hal-hal yang namanya kerohanian itu nggak bisa dipalsu. Orang mau balut model bagaimanapun, Paulus ngomong gini, berkatalah benar. Berarti mulut. Jadi mau kamu balut model bagaimanapun, kerohanian itu akan nampak dari apa yang disampaikan atau yang dikeluarkan dari mulutmu. Saya pernah suatu ketika ketemu orang, dia ngomongnya rohani, memang dia sukses betul, tapi ngomongnya rohani sekali. Tapi ketika dia sampaikan, sampai kita mulai nelaah, kita mulai melihat ada satu hal yang nggak benar di dalam perkataannya. Walaupun dia balut tuh dengan kerohanian, apa? Mulai tentang menghakimi orang, jelekan orang, mulai bicara tentang kekecewaan. Nah, berarti dia palsu. Makanya kita ini bisa tahu dari apa? Perkataan. Makanya Paulus ngomong, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi simple. Bagaimana Anda bisa tahu dia palsu atau enggak? Diciptakan menurut kehendak Allah dalam Kristus Yesus atau enggak? Dari perkataannya.
Makanya kalau orang itu sudah tercipta sebagai manusia baru yang menurut kehendak Allah, maka segala kepalsuan itu akan dibuang. Dia akan tampil sebagai seorang pribadi yang baru, yang diaplikasikan melalui apa? Perkataannya yang benar. Tapi kalau orang itu belum membuang yang kepalsuan, walaupun dia rohannya bagaimanapun, saya kadang-kadang pernah lihat ada orang rohani banget, tapi mendadak ngomongnya kotor, ngomong hal-hal yang kotor, bergurunya kotor. Saya pikir, wah ini orang sudah tidak benar. Ada orang yang wah, tapi ketika berhadapan dengan satu masalah, omongannya omongan yang suka fitnah, gosip. Wah ya sudah ini. Makanya firman Tuhan ini kalau Anda telaah benar-benar, waduh ini dahsyat. Saya waktu lihat nih, waduh, kita enggak benar-benar, ya, maka hidup kita akan penuh dengan kepalsuan. Orang palsu berarti apa? Munafik. Termasuk orang munafik, coba Anda lihat orang Farisi ahli Taurat, rohani tapi palsu. Apa buktinya? Yang dikeluarkan, menghakimi sana, menghakimi sini, membanggakan diri. Bahkan ketika orang berdoa pun menghakimi orang berdoa. Orang Farisi, orang cungai berdoa, Tuhan, aku mungkin, dia doanya begini, Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku seminggu 2 kali puasa. Aku memberi persepuluhan. Aku hidupnya benar. Tidak seperti ini pemungut cukai. Apa yang palsu? Dari apa? Perkataan. Nah, orang mau mengamuflase perkataan apapun, itu kalau memang dia tidak berubah, tidak menanggalkan manusia lama, itu mau dikamuflase apapun tetap ketahuan. Karena namanya bau busuk tetap bau busuk. Dan orang mau gimana pun caranya tidak akan tahan, karena ini kan desa palsu. Coba Anda mau tutupi karat dengan cat, ya besok orang tutup dengan cat ya, dicat, tetap karat, tetap, walaupun mungkin lebih lama, tapi tetap karat. Kalau nggak dihilangkan karatnya, percuma. Atau bener nggak? Betul ya? Nah, karena dia yang biasa pegang besi kan. Jadi orang mau model bagaimanapun, karat mau ditutupi model apa palsu kan, lama-lama kan hancur pasti. Pasti itu lama-lama. Makanya kita ini di dalam Tuhan jangan ada kepalsuan. Karena satu ketika itu sudah merembet menghancurkan fondasi-fondasi imanmu, maka sekali pukul dengan masalah itu akan hancur. Dan itu pasti, pelan tapi pasti. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus benar-benar, tadi yang pertama, harus mau belajar mengenal Kristus. Ya, belajar mengenal Kristus dari mana? Pertama harus menanggalkan manusia lama, supaya kamu bisa diperbaharui di dalam roh dari pikiran kita dibaharui, sehingga kita bisa mengenakan manusia baru yang menurut kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika kamu sudah dibaharui mengenakan manusia baru, maka tidak ada kepalsuan di dalam dirimu, sehingga perkataan-perkataan yang kamu keluarkan itu adalah perkataan yang memberi kehidupan, bukan memberi kematian. Ya. Jadi ini yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar memahami.
Coba kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bawahnya, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan digerak. Ya, saya rindu setiap kita, ayo belajar di sini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.